Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Gianluigi Donnarumma mengaku ia sendiri yang membuat keputusan untuk pindah dari AC Milan ke PSG dan menegaskan saat masih terikat kontrak di AC Milan, ia tak pernah menjalani kontrak dengan tim lain. Donnarumma resmi cabut dari AC Milan dan gabung ke PSG pada musim panas 2021 ini, sebab ia tak menyepakati kontrak baru di San Siro. AC Milan sebenarnya sudah berusaha untuk mempertahankan Donnarumma, namun negosiasi dengan kubu kiper 22 tahun itu berlangsung alot. Donnarumma diwakili oleh agennya Mino Raiola. Agen asal Italia itu pun kerap mendapat cemooh dari fans AC Milan. Ada tudingan bahwa Mino Raiola yang berada di balik kepindahan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan ke PSG. Akan tetapi, Donnarumma membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pindah itu ada di tangannya sepenuhnya. Donnarumma mengatakan Raiola hanya sekedar memberikan dukungan saja kepadanya. Ada keputusan yang waktu pematangan lebih lama. Saya selalu membuat pilihan profesional sendiri, akunya pada Corriere dello Sport. Keluarga saya selalu menyerahkan keputusan kepada saya dan mendukung saya. Mino Raiola melakukan hal yang sama. Ia menghormati keinginan kliennya 100% dan kemudian ia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka, serunya. Sebelum cabut dari AC Milan, Gianluigi Donnarumma disebut diminati oleh sejumlah klub, apalagi ketika kontraknya tersisa 6 bulan saja. Donnarumma mengaku ia tak pernah menjalin kontrak dengan tim lain saat dirinya masih terikat kontrak dengan AC Milan. Ia menegaskan kontrak dengan tim lain khususnya PSG baru dilakukan setelah kontraknya di San Siro berakhir. Saya meninggalkan AC Milan dan saya tidak memiliki kontrak dengan tim lain, tegas Donnarumma. Saya bersumpah, tapi saya yakin dengan kejuaraan Eropa yang bagus seseorang akan muncul, serunya. Sebelum pindah ke PSG, Gianluigi Donnarumma mencatat membela AC Milan sebanyak 251 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencatatkan 88 clean sheet. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Alessandro Florenzi nampaknya bakal jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan sudah mendarat di kota Milan untuk menjalani tes medisnya bersama Rossoneri. AC Milan memang diketahui tengah berburu bek kanan baru. Mereka butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Beredar kabar bahwa AC Milan tengah mendekati Alessandro Florenzi. Pemain AS Roma itu dirumorkan akan segera pindah ke AC Milan. Sport Italia mengklaim bahwa rumor itu benar adanya karena Florenzi sedikit lagi akan menuntaskan transfernya ke Rossoneri. Menurut laporan tersebut, Florenzi sudah terlihat di kota Milan pada hari Labur 18 Agustus 2021. Sang pemain dijadwalkan akan menjalani tes medis di Milan pada Kamis 19 Agustus 2021 untuk menuntaskan transfernya. Setelah tes medis, akan ada sesi penandatanganan kontrak sebelum ia resmi diperkenalkan sebagai rekrutan AC Milan. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak langsung membeli Florenzi dari AS Roma. Mereka meminjam sang bek selama 1 musim. Mereka membayar biaya peminjaman sekitar 500.000 euro. Nantinya, AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang bek dengan bayaran 4,5 juta euro. AC Milan pada awalnya mencoba mendatangkan Diogo Dalot dari MU, namun Rossoneri memutuskan mundur karena harga Diogo Dalot yang kemahalan. Penyerang tim nasional Prancis Olivier Giroud tampak senang setelah memiliki kesempatan tampil dengan seragam AC Milan. Bahkan, bagi Olivier Giroud bermain di AC Milan adalah suatu kehormatan. Olivier Giroud mengungkapkan hal tersebut menjelang dimulainya Serie A, kasta tertinggi Liga Italia musim 2021-2022, tepatnya saat AC Milan memperkenalkan jersey ketiga klub pada Kamis 19 Agustus 2021. Menurut Olivier Giroud, kehormatan yang dirasakan ketika
bersama untuk AC Milan tercipta karena adanya sederet bintang dan pemain legendaris dalam sejarah klub. Bermain untuk AC Milan adalah hal istimewa, suatu kehormatan ketika Anda melihat semua pemain hebat legenda saya yang merasa diberkati bermain untuk klub ini, kata Giroud. Selain itu, Oliver Giroud juga mengidolakan beberapa striker legendaris AC Milan seperti Marco van Basten, Jean-Pierre Papin, dan Andriy Shevchenko. Keberadaan nama-nama tersebut otomatis membuat Giroud mengidolakan klub AC Milan saat dirinya masih muda. Kini, dia membela AC Milan dengan penuh kebanggaan karena bisa mengenakan jersey merah hitam seperti para pemain legendaris yang masuk dalam buku sejarah klub. Terlebih lagi, semasa muda saya melihat pemain seperti Van Basten, Papin, dan Sheva. Mereka adalah striker favorit saya, tentu saja, ucap Giroud. Jadi, AC Milan adalah klub favorit saya ketika masih muda, tutur Giroud lagi. AC Milan dikabarkan siap kembali menjajal peruntungan mereka untuk mendatangkan Nikola Vlasic dari CSKA Moskow setelah Atalanta menarik Josip Ilicic dari daftar jual klub. Dengan Ilicic batal dijual oleh Lazio setelah pelatih Gianpiero Gasperini mampu meyakinkan sang pemain agar tetap bertahan di Bergamo, Rossoneri pun mulai melirik alternatif lain dan menurut kabar dari portal Rusia Eurofootball, raksasa Serie A tersebut kemungkinan akan mengambil langkah baru untuk membidik Vlasic. AC Milan sejatinya telah mencapai kesepakatan kontrak dengan Ilicic, namun Gasperini mampu membujuk penyerang 33 tahun tersebut agar tidak beranjak dari Atalanta meskipun hubungan keduanya sebelumnya dikatakan sempat retak. Kini Paolo Maldini dan kawan-kawan akan sekali lagi mencoba bernegosiasi dengan CSKA Moskow terkait pemain internasional Kroasia, target yang dikagumi oleh alienator Stefano Pioli. Kendati demikian, raksasa Serie A tersebut masih menolak memboyongnya ke Italia dengan status permanen musim panas ini. Rossoneri akan berupaya meyakinkan CSKA Moskow agar bersedia membiarkan mantan bintang AV tersebut pergi dalam status pinjaman dengan kewajiban pembelian, dan nilai jualnya saat ini berada di kisaran 30 juta euro atau sekitar 480 miliar. Sementara itu, jurnalis La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa memberikan konfirmasi bahwa Paolo Maldini dan kawan-kawan masih mempertimbangkan gelandang serang 23 tahun tersebut sebagai pilihan ideal untuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Terlebih dengan kompetitor utama mereka Zenit, Petersburg tampaknya telah mundur dari perburuan usai merekrut Claudinho. Asa AC Milan untuk mendaratkan Hakim Ziyech di musim panas ini nampaknya akan gagal terwujud. Chelsea selaku pemilik sang gelandang memutuskan untuk mempertahankan sang pemain di musim panas ini. Ziyech sebenarnya terhitung pemain baru di Chelsea. Ia baru saja direkrut dari Ajax Amsterdam pada tahun lalu dengan tebusan 40 juta euro. Musim perdana Ziyech di Chelsea tidak berjalan mulus. Ia masih kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme di Premier League. AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut Ziyech di musim panas ini, namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Chelsea tidak jadi melepas sang pemain. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel tidak merestui kepindahan Ziyech ke AC Milan. Ia menilai sang pemain masih krusial bagi Chelsea. Ia percaya di musim keduanya Ziyech bisa jadi pemain yang sangat krusial bagi Chelsea. Itulah mengapa ia berencana untuk mempertahankan Hakim Ziyech di skuad Chelsea. Tidak hanya Tuchel, Ziyech juga dilaporkan masih ingin bertahan di Chelsea pada musim panas ini. Ia sadar performanya di Chelsea memang belum maksimal, namun ia tahu bahwa ia bisa lebih baik lagi di musim depan. Itulah mengapa ia siap bertahan dan berjuang untuk memperebutkan tempat di skuad The Blues. Hakim Ziyech sendiri dipastikan absen selama beberapa pekan ke depan. Sang pemain mengalami cedera punggung sehingga harus menepi agak lama. AC Milan dikabarkan telah menyiapkan tawaran baru untuk membidik talenta muda Nancy Warren Bondo pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri selalu mencari prospek di bursa transfer dan akibatnya mereka pun dikaitkan dengan sejumlah bintang muda berbakat selama beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah Bondo yang kemungkinan akan mendarat di Milanello musim panas ini. Menurut kabar dari jurnalis Sport Italia Rudy Galetti, AC Milan sedang mempersiapkan tawaran baru untuk memboyong
mendorong gelandang 17 tahun tersebut setelah proposal pertama mereka ditolak. Nancy telah menegaskan bahwa mereka menginginkan tebusan 2 juta euro atau setara 32 miliar tunai agar bersedia melepas talenta muda mereka. Karena itulah, demi mengamankan servis sang pemain, Rossoneri kini siap memenuhi permintaan klub Prancis tersebut dengan menyisipkan beberapa bonus. Kendati demikian, masih perlu dilihat apakah solusi tersebut akan diterima, khususnya mengingat ada tim lain yang juga sedang memantau situasi dan mungkin bersedia memberikan nominal yang enggan diberikan raksasa Serie A tersebut. Sementara itu, AC Milan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk laga pembuka Serie A melawan Sampdoria di Marassi Selasa 24 Agustus 2021 mendatang. Jika Bondo benar-benar mendarat di klub, ia tampaknya bakal dilibatkan dalam tim Primavera agar bisa mengasah diri tanpa tekanan berarti sebelum perlahan-lahan terlibat di tim utama sebagaimana yang dilalui produk-produk jebolan akademi. AC Milan sebentar lagi akan meresmikan Alessandro Florenzi sebagai pemain anyar mereka dengan Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan AS Roma. Bek internasional Italia tersebut akan bergabung ke pasukan Stefano Pioli untuk menambah kekuatan tim dalam upaya mereka meraih Scudetto musim depan dan tampil maksimal di Liga Champions setelah terakhir kali 7 tahun yang lalu. Berdasarkan laporan dari Tuttosport, negosiasi antara kedua tim sudah hampir selesai dan Florenzi siap berangkat ke AC Milan untuk proses lebih lanjut. Roma setuju dengan proposal AC Milan yang ingin meminjam sang bek dengan harga 1 juta euro dan opsi pembelian seharga 4 juta euro. Florenzi diperkirakan akan langsung memperoleh tempat utama di bawah asuhan Stefano Pioli. Setelah dia tak mendapat peran dalam 2 musim terakhirnya di Stadion Olimpico dengan dia menghabiskan waktunya menjadi pemain pinjaman di Valencia dan PSG. Apalagi ada kabar bahwa kehadiran Jose Mourinho sebagai bos anyar Roma membuatnya tak masuk ke dalam rencana pria asal Portugal tersebut. Rossoneri sebelumnya juga sempat ingin mempermainkan bek kanan Diogo Dalot dari MU, tetapi Setan Merah tidak ingin melepas pemainnya musim panas ini. Selain mendapatkan tanda tangan Florenzi, AC Milan sebelumnya telah mengontrak beberapa pemain yang memperkuat tim. Fikayo Tomori dan Sandro Tonali menjadi pemain yang berhasil dipermainkan oleh Rossoneri setelah keduanya menjalani masa peminjaman yang luar biasa di San Siro. Gelandang Real Madrid Brahim Diaz juga kembali dipinjam oleh AC Milan. Dengan klub Italia itu bisa mempermainkan sang pemain di akhir musim, namun Madrid juga memasukkan klausul buyback dalam kesepakatan tersebut. Sementara Mike Maignan telah dibeli untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma yang kontraknya habis dan memilih hijrah ke PSG. Fode Balotore dan striker Olivier Giroud juga berhasil didatangkan ke San Siro. AC Milan dikabarkan tak tertarik dengan peluang merekrut James Rodriguez dari Everton meski agennya telah berjuang keras menawarkan kliennya kepada mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport beberapa waktu yang lalu, nama Rodriguez kerap dikaitkan dengan Rossoneri selama jendela transfer musim panas ini, mengingat mereka ingin mencari pengganti Hakan Calhanoglu yang bisa memberikan jaminan kualitas dan bisa didatangkan sesuai formula yang mereka inginkan. Kendati demikian, seiring berjalannya hari, Milan justru semakin tidak berminat mendatangkan pemain internasional Kolombia tersebut meskipun agennya Jorge Mendes telah mengupayakan segala cara untuk menciptakan situasi agar kliennya bisa menjalani pengalaman baru di Italia setelah terdepak dari rencana Rafael Benitez bersama The Toffees. Dari situasi tersebut, Paolo Maldini dan Ricky Massara tampaknya lebih memilih fokus pada target yang lain. Mungkin pemain yang bisa menaruhkan jaminan lebih meyakinkan dari sudut pandang fisik. Selain itu, gaji gelandang serang 30 tahun tersebut juga dianggap terlalu tinggi bagi Rossoneri. Sebelumnya, mantan bintang Real Madrid tersebut sempat menggoda Diavolo dengan menyatakan keinginan untuk hijrah ke Serie A agar dapat menyempurnakan perjalanan karirnya di 5 liga besar Eropa. Kendati demikian, Rodriguez tampaknya harus mencari destinasi lain mengingat AC Milan telah mengabaikan peluang untuk merekrutnya dari Everton dan lebih memilih mengejar target lain seperti Hakim Ziyech dari Chelsea dan Nikola Vlasic dari Everton.
Jurnalis terpercaya Carlo Pellegatti yakin bahwa AC Milan mungkin telah membuka negosiasi dengan Tottenham Hotspur untuk membahas peluang transfer Moussa Sissoko dalam pencarian gelandang baru klub. Memang bukan rahasia lagi bahwa Rossoneri saat ini tengah mencari gelandang baru yang dapat menyempurnakan formasi Frankesi, Ismail Bennacer dan Sandro Tonali di klub, sehingga raksasa Serie A tersebut memiliki pilihan yang cukup musim depan, terutama dengan fakta bahwa dua pemain pertama tersebut harus melewatkan beberapa pertandingan pada pertengahan musim nanti menyusul partisipasi mereka di Piala Afrika 2021. Pellegatti pun memberikan beberapa informasi terkini mengenai bursa transfer melalui channel YouTube miliknya dengan memberikan konfirmasi bahwa AC Milan saat ini memang telah bertekad mendatangkan gelandang bertahan baru. Ia pun menyebutkan nama Sissoko meski peluangnya mendarat di San Siro cukup tipis mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Sang jurnalis memiliki beberapa hal menarik soal situasi tersebut. Menurut Pellegatti, telah terjalin kontak antara Rossoneri dan Direktur Tottenham Fabio Paratici terkait pemain internasional Prancis tersebut. Namun kabar yang berasal dari sumber di Inggris tersebut belum sepenuhnya terpercaya. Selain itu, ia menambahkan bahwa Tommaso Pobega kemungkinan akan meninggalkan klub dengan status pinjaman sekali lagi saat gelandang baru datang yang mungkin saja Sissoko. Dengan trio Serie A Sampdoria, Torino, dan Cagliari saat ini tertarik menampung produk jebolan Akademi AC Milan tersebut. Karena itulah, beberapa pergerakan diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.